Pak Sanan, Pak, saya sudah ngomong. Jenny gak ada di tempat. Keluar! Perasaan nyampe di sini, gue ngeliat lo udah berantem sama security, lo ngapain lo maling di situ? Aku udah nanyain sama kamu belum masalah tanggal pastinya kapan? Kemarin sih aku udah ngomong, cuma belum fix. Kalau bisa kabarin secepatnya. Soalnya kalau keluarga aku sih ikut aja. Gimana keluarga kamu ntar? Tanggal apa sih? Dia mau nikah. Aku gak cinta sama kamu. Oke, sekarang kamu mau apa? Sekarang kamu Aku cuma manfaatin kamu buat tugas kuliah aku. Puas kamu. Jenny! Jen, aku sayang sama kamu. Jen, kasih aku satu kesempatan lagi, Jen. Jenny! Dan gue akan cerita Caroline. Dikatakan putus. Untuk kasus kita kali ini, yang akan kita bantuin namanya adalah Aryo. Dia bilang sama kita kalau dia terjadi pertengkaran antara dia sama cewek dia yang bernama Jenny. Tapi menurut dia permasalahannya pun ada permasalahan yang kecil banget gitu lah. Gengs, ini kita mengalami perubahan rencana ya Kuncita ya gitu lah. Dadakan banget Nah juga. itu dia gitu lah. Kita pengen temuan sama klien kita di sebuah taman. Tapi ternyata dia merubah tempat kita ketemuan sama dia kita lah, dan kita juga nggak tahu ini tempatnya ada di mana, tapi emang posisinya udah deket sih gitu. Iya, katanya dia minta di rumah. Kita nggak tahu ini sebenarnya rumah siapa, apakah rumah dia atau rumah temennya. Yang jelas katanya sih ikutin aja tim yang di depan Pak, ikutin aja tim yang di depan Pak. Itu tim yang kita emang udah ada nyampe di depan itu. Nah, Las, gue udah nyampe di komplek perumahannya, Las. Posisinya di mana, Las? Klien yang kita, Las. Ini masih dicari-cari sih, Mo. Gue juga masih belum lihat, Mo. Oke, ya udah coba dicari dulu, Carlos. Gue udah masuk kompleknya ya, gitu. Kalau emang lo udah ketemu sama klien, tolong kabarin gue. Tapi pada saat gue udah mau sampai di posisi yang diberikan oleh Aryo ke tim Katakan Putus, tim Katakan Putus udah ngabarin gue kalau Aryo lagi. Pak Sanan, Pak, saya sudah ngomong. Jenny gak ada di tempat. Keluar! Itu dia tuh yang lagi berantem sama security, itu dia tuh. Ini rumahnya siapa? Kenapa dia berantem sama security di sini? Nggak tahu. Itu rumah siapa emang, Carlos? Monitor Carlos, tahu nggak Carlos? Coba cari tahu. Tahu mau ini rumah siapa, Mo? Oke, ya udah lu arahin aja deh kliennya masuk ke mobil lagi, Carlos. Monitor Los. Sudah pergi kamu! Pergi! Cepat! Pergi! Iya, saya pergi. Ya! Jan, Cepat! gua akhirnya menyuruh tim Katakan Putus Resipi yang ada di luar itu untuk mengajak Aryo masuk ke dalam mobil. Gue pengen untuk menanyakan banyak hal sama Aryo. Oke, ya, masuk Los. Sini cepetan. Hai, Aryo ya. Oke, yuk, brother. Ini lu apa? Enggak, bentar. Ini kan tadinya lu ngajakin kita ketemu kan di taman. Tiba-tiba aja lu ngerubah kita untuk ketemuan sama lu di sini. Dan perasaan nyampe di sini, gue ngeliat lu udah berantem sama security, lu ngapain lu maling di situ? Makasih dia napas dulu, lo liat nggak dia panik banget Iya, gue lihat dia panik, tapi lu jelasin ke kita, brother, gitu lah. Lo nggak apa-apa tapi sekarang kan? Ya lu ngapain sama security itu? Gue bingung. Ngapain lu ngebentak gua? Gue bingung, Bang. Gue udah putus asa. Gue udah kehilangan kabar dia selama 2 minggu. Tunggu bentar, maksudnya kehilangan kabar dari pacar lo 2 minggu. Gak, gini pertanyaannya kamu adalah ini tuh sebenarnya rumah siapa? Lo ngapain tadi ribut-ribut sama security dan ngapain kita pindah ketemuan ke sini? Iya, ini rumah Jenny, rumah cewek gue. Lo ngajak tim Katakan Putus ke rumah pacar lo? Ya kalau ketahuan dari awal percuma dong gue sama kamu datang. Lo sembarangan banget nggak nanya-nanya dulu sama kita. Kalau sampai ketahuan, percuma dong tim Katakan Putus rela ngebantuin klien kita karena kita udah nggak bisa berbuat banyak. Dari awal kedok kita udah ketahuan. Gue udah putus asa, gue nggak tahu lagi harus gimana ngelakuin apapun. Gue
bingung. Ya bingungnya lo jatuhnya jadi lebih gegabah gitu loh. Jadi lo jadinya nggak memikirkan apa efek dari apa yang akan lo lakukan gitu loh. Lo emang berantem sama pacarnya lo dan masalah itu adalah masalah yang kecil. Dan gara-gara masalah itu setelah 2 minggu sampai sekarang itu pacarnya lo ngilang kabar dari lo itu kan. Nah masalah kecil yang bikin lo jadi berantem seperti ini tuh gue boleh tahu nggak apa? Sebenarnya sih masalah sepele. Ya apa masalah Ya apa sepele itu? masalahnya? Ya ini kesalahan gue sebenarnya, mungkin karena kemarin gue lama balas chat dia. Buat kita semua itu adalah masalah yang kecil banget. Kenapa lebay banget ceweknya lo menanggapi masalah seperti ini? Lo bikin salah kali, tapi lo nya gak nyadar. Cewek kan gitu, bisanya ngasih-ngasih kode gitu, berharap buat cowoknya yang sadar. Nggak mungkin banget cuma gara-gara lo Gimana? telat, terus dia marah. Selama 2 minggu ini gue udah introspeksi diri. Gue pikir apa kesalahan gue sampai dia menjauh dari gue kayak gini. Oke, terus? Tapi gue pikir-pikir gue nggak pernah ngelakuin satu kesalahan pun, dan kesalahan yang gue lakuin itu cuma sekedar gue lama balas chat. Oke, Dan jadi- tiba-tiba dia ngilang. Heeh. Semua sesuatu yang gue lakuin sama dia, kayak gue nge-WA, gue ngechat dia, gue nelpon dia, nggak pernah namanya direspon sama Oke, jadi sekali. menurut lo ini dianya ini yang memperbesar-besar masalah yang terjadi dalam hubungan lo sama dia? Oke, kalau emang nantinya lo tahu apa salahnya, lo siap nggak untuk memperbaiki itu? Pasti siap. Apapun itu gue pasti siap. Bener ya, kalau ternyata, karena gue yakin banget sebenarnya ada alasan lain selain gara-gara WhatsApp lo nggak dibalas. Gue yakin banget, apapun itu lo siap buat perbaiki diri lo ya. Pasti gue siap. Nah, yang hal seperti ini lo udah ada omongin ke dia dari chattingan ke dia meskipun nggak dibalas sama dia? Udah. Terus tapi nggak ada respon juga Gak dari ada dia? respon sama sekali. Berarti dia yang sengaja untuk pengen menjauh dari lo dong gitu. Terus tadi security-nya itu bilangnya apa tadi sama lo? Jadi bilang dia nggak ada di rumah sama sekali. Nggak ada di rumah? Nggak ada di rumah sama sekali dia. Tiba-tiba aja kita dapat kabar dari tim Katakan Putus kalau ada sebuah mobil yang baru aja parkir di halaman rumahnya pacar klien kita. Lo tau nggak itu mobil siapa? Mobil warna putih itu bukan mobil dia? Bukan, itu bukan mobil dia. Bukan. Mo, itu katanya bukan mobilnya si klien kita, nggak maksud gue. Oke, nggak coba dipantau aja dulu Farlos mobilnya los. Itu cewek lo. Oh ya, itu cewek lo keluar dari Oke, rumah. Farlos, monitor Farlos, berarti security-nya bohong sama lu dong. Ya berarti jadinya juga bohong dong. Mungkin aja dia udah kong kali kong sama security-nya, Nggak tahu ya dia nggak masuk sih? ke dalam mobil itu. Farlos, ikutin mobilnya Farlos. Nggak, dia ada di dalam udah, rumah udah, dan dia jalan sama cowok tadi itu gitu. Berarti ya dia emang mungkin ada hubungan sama cowok itu dan lu nggak tahu siapa cowok itu. Oke, jalan Pak. Itu Pak, Ayo Pak, jalan, itu mobil di jalan. Ayo. Nah, sekarang yang pengen kita cari tahu itu adalah cowok itu siapa dan hubungannya sama Jenny apa. Makanya kita ikutin mobil itu. Gak, ini dua minggu ini elunya pun juga nggak tahu sama sekali tentang apa aja yang dia lakuin gitu dari sosial medianya dia atau dia ada update apapun itu. Gue nggak tahu sama sekali. Bener-bener nggak tahu informasi sama sekali tentang apa yang dia lakuin. Semua yang gue tahu tentang dia semuanya diblokir semua. Begitu kita lagi mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari Aryo, tiba-tiba aja mobilnya Jenny dan cowok ini berhenti di suatu tempat. Oke, Nindi monitor Nin. Oke, Nindi coba lu bisa masuk ke dalam toko itu nggak ya? Coba. Oke, yuk sambungin gambar KTP-nya gua dong. Audio nyaman, audio Oke. aman. Tapi kayaknya dia lagi nyari-nyari baju deh ke tempat ini gitu. Apa itu cowok ya? Nggak, lo tuh beneran nggak kenal dia siapa? Cewek lo kenal banget sama dia tuh, lihat sampai ketawa-tawa banget. Nggak kenal sama sekali gitu loh. Nggak kenal, nggak pernah ketemu Ya sama dia. saudaranya dia atau masa lo emang nggak kenal sama sekali orang-orang yang ada di sekitar ceweknya. Oh lu sih gitu aneh banget loh. Tapi ya kita nggak tahu cowok ini siapa dan apa hubungannya sama Jenny. Makanya kita terus melakukan pengintaan di sana. Dan emang mereka sibuk memilih baju di situ. Ini bukannya Dexter ya? Daster, aku cocok nggak pakai ini? Kayak mama. Yo, kalau ini cocok nggak hijau? Buat kamu coba. Ih cocok. Kamu udah nanyain sama mama kamu belum masalah tanggal pastinya kapan? Kemarin sih aku udah ngomong, cuma belum fix. Kalau bisa kabarin secepatnya. Soalnya kalau keluarga aku sih ikut aja. Gimana keluarga kamu ntar ya? Cowok ini tadi nanya sama ceweknya lu soal tanggal gitu loh. Dan cowok ini bilang ya keluarga aku akan ngikutin keluarganya kamu gitu soal tanggal itu. Tadi mau ada acara apaan? Dia tanggal apa sih? Dia mau nikah.
Oke, ya nggak ngerti apa maksud dari tanggal itu nggak sekarang. Coba lu telepon dia, coba telepon dia. Kita udah tahu sekarang dia ada di mana, dia lagi sama siapa dan dia ngapain. Coba telepon, dia angkat nggak teleponnya? telepon ya. Gue penasaran kalaupun diangkat dia bakal alasan apa sama lo. Oke, coba. Cantik kali. Oh iya bagus. Sebentar ya, ada telepon. Dari siapa? Oke, dimatiin. Ya, dimatiin namanya. Dimatiin ya. Iya dimatiin. Dia siapa? Kok dia reject? Ini dari sales kartu kredit. Oke, dimatiin. Ya, dimatiin namanya. Dimatiin ya. Iya dimatiin. Dia siapa? Kok dia reject? Ini dari sales kartu kredit. Apa berarti dia menutupi elu dari cowok ini, dan kalau dia nutupin elu dari cowok ini berarti cowok ini adalah orang yang penting buat dia, yang nggak mau nantinya kalau dia ketahuan kau punya hubungan sama elu gitu loh. Tapi nggak mungkin dia kayak Iya gitu. dong, ya kan? Dia nggak mungkin kayak gitu, selama gue tahu dia nggak mungkin Ya kayak sekarang gitu. lu lihat aja buktinya. Kalau lo dimatiin Lu dibilang sales, brother. Ya tapi dia, setahu gue dia tuh sayang sama gue, nggak mungkin dia kayak gitu. Oke, nah sekarang yang gue pertanyaan lagi itu adalah soal tanggal tadi itu maksudnya apa? Nih, buat kamu. Makasih. Iya dong. Setelah mereka selesai belanja, gue, Komo, dan tim Katakan Putus masih belum mendapatkan jawaban tentang tanggal-tanggal yang barusan mereka bahas. Tapi dari situ mereka udah keburu cabut, nggak tahu kemana. Akhirnya tim Katakan Putus sudah harus kembali mengikuti mereka. Di situ. Oke, Nini, mereka udah siap mau cabut lagi di situ, Nini. Pagani, jalan. Oke, yuk ikutin, yuk ikutin. Di sini tuh lu ada kenal nggak dengan saudara sepupunya dia atau emang teman-teman dekatnya dia atau teman nongkrongnya dia gitu loh? Gue nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali gimana Lu gitu. nggak pernah nongkrong sama teman-temannya selama 6 bulan pacaran, lu ngapain aja? Iya, gue cuma sekedar pacaran biasa aja sih. Ya kayak orang-orang lain, cuma gue nggak pernah tahu dan nggak mau tahu sama urusan dia nongkrong di mana sama siapa. Enggak, jadi dia nggak pernah menarik lo untuk masuk ke lingkungannya dia juga. Iya. Ya itu yang disalahin juga sih menurut gue. Lo kalau udah pacaran nggak cuma pacaran sama ceweknya, tapi lo kenal juga lingkungannya. Itu dia Sekarang gitu. lo panik kan ngeliat cowok nggak dikenal pergi sama cewek lo. Dengan teman-teman ceweknya lo aja lu nggak ada yang tahu. Pertanyaan gue sekarang itu cowok siapa gitu. Lo salah sih, dari kemarin pacaran bukan yang kenal dia luar dalam, keluarganya juga dikenal. Lo cuma pacaran doang sama dia, nggak coba Yang untuk cari pasti kan tahu. sekarang itu kan hubungan lu sama dia belum putus. Lu udah putus atau belum sama dia? Belum. Tapi sekarang permasalahannya itu cowok itu siapa? Nah Tadi itu nggak bisa tahu. untuk lu perjuangin gitu. Itu bisa lu perjuangin. Itu bisa untuk lu tanyain nantinya. Cuma gini loh, mau nggak tahu ya, tapi menurut gue nggak mungkin dalam 2 minggu bisa ada obrolan karena nikahan. Oke, nah, itu kalau dia memang ya tanggal-tanggal itu adalah tanggal nikahan, ini berarti ya cewek ini mungkin udah lama dong jalan sama cowok tadi. nah, itu Mungkin dia. nggak sih pada Mungkin saat itu- dia jalan sama lo dia juga kenal sama cowok tadi. Nah itu dia. Mungkin itu adalah jawabannya juga kenapa dia sampai menjauh dari lu dan juga pengen untuk menghilang dari lu. Tapi itu semua akan kita cari tahu. Ya, itu Dan semua masih elu- teori. Nah itu dia. Dan lu juga punya kesempatan untuk nanyain langsung ke dia nantinya gitu loh. Pak, berhenti pak. Ini Dia dia balik nganterin ya? pulang, Ini nganterin balik. pulang. Ini rumah ceweknya tadi kan. Aku balik dulu. Makasih ya. Dah. Coba. Oke, mobilnya juga langsung cabut. Mobilnya langsung cabut. Oke, enggak, gini aja deh. Itu kan cowok itu juga udah langsung cabut gitu loh. Dia cuma ngedropin ceweknya lo di rumah ceweknya lo gitu. Dan ini berarti kesempatan lo untuk lu sekarang datang ke rumah itu dan lu ketemu sama ceweknya lo dan tanyain semuanya sama ceweknya lo. Gue mau banget ketemu dia hari ini. Oke, ya udah ketemu turun dari mobil gitu loh. Cuma ada sesuatu hal yang harus lebih penting yang harus gue. Iya, ada apa? Ada apa? Apa yang bikin lo sampai nggak bisa turun sekarang nemuin pacar lo? Lo Gak katanya bisa lu sayang buat sama sebentar dia. aja gitu loh, karena ini adalah kesempatannya lu gitu loh. Gue pengen banget nemuin dia hari ini. Cuma Ya udah, lo tinggal jawab aja pertanyaan gue sama kamu adalah lo mau kemana sebenarnya? Apa yang lebih penting saat ini dibandingkan lo ketemu sama pacar lo? Kalau emang lo cinta sama dia, ya ini adalah kesempatan lo. ini berhubungan sama orang tua gue.
Ya nggak bisa untuk sedikit aja, sebentar aja gitu loh, untuk lu ketemu sama dia hari ini gitu, Iya, karena ini ada kesempatan banget. Nggak bisa, nggak. Maksud gue kalau misalnya ternyata urusannya kayak temen atau kerjaan atau apa, mungkin masih bisa dipospon. Tapi ini orang tua, kenapa orang tua lo sakit? Atau apa? Gue nggak bisa kasih tahu sekarang. Ya udah, ya mau udah gimana deh. lagi, tapi yang penting sekarang kan udah ada kesempatannya sebenarnya gitu loh, untuk lu ketemu sama dia dan untuk lu ngomong sama dia. Tapi kalau menurut lu gitu, elunya nggak bisa untuk ketemu sama dia di sini dan hari ini dan waktu ini gitu, ya apa boleh buat. Ya, lo nggak bisa Oke, maksain berarti juga kita harus sih, mencari kalau kesempatan sekarang. yang lain untuk lu ketemu sama dia dan ngobrol sama dia. Akhirnya penyelidikan dan juga pengintaian kita di hari pertama harus kita selesaikan tanpa mendapatkan jawaban apapun. Dan bukannya mendapatkan jawaban di hari pertama ini, justru kita dapat sebuah pertanyaan baru. Kita udah menyiapkan sebuah momen hari ini gitu loh, untuk dia akan ketemuan sama Pacarnya. pacarnya itu gitu loh, untuk dia mediasi lah, untuk dia ngobrol lah gitu, untuk dia berdiskusi sama pasangan itu tentang hubungannya ini mau dibawa ke arah mana, permasalahannya ini akan seperti apa gitu loh ya. Tapi kan? ngomong-ngomong, bentar deh, ini mediasi dia yang menginisiatifkan atau Enggak, kita tim yang katakan menyiapkan, putus? kita menyiapkan ini gitu. Nggak, Kita berarti menyiapkan yang kontak dia kan? Ya udah ya. Oh, dia udah bisa ada komunikasi sama nggak ceweknya. ngerti gitu, tapi terakhir dia bilang sama tim kata putus kalau emang dia masih belum bisa untuk berkomunikasi dengan ceweknya. Makanya ini yang bikin kebingungan, Nindi. Kalau dia aja belum bisa komunikasi, terus gimana sih maksudnya? Nggak. Sampai siang kita nggak dapat kabar juga dari Aryo, yang artinya Aryo sendiri juga belum berhasil untuk berkomunikasi sama pacarnya. Ya untuk di sini kita dari tim Mata Kamu tuh sudah menyiapkan itu gitu loh, gengs, karena emang ya kita curiga juga Jenny ini nggak bisa untuk dihubungi sama Aryo. Dan pada saat itu tim Kata Kamu tuh yang standby di depan rumahnya Jenny ngabarin kita. Dan dia bilang kalau Jenny keluar dari rumah dan pergi ke suatu tempat dan lagi diikutin sama tim. Bagus. Berarti dia emang nggak mau untuk ketemu sama Aryo, tapi dia mau pergi ke suatu tempat. Nah ini lu untung banget, brother. Lu untung banget kalau lu dibantu sama tim Mata Kamu terus gitu, karena emang kita sudah menyiapkan semuanya. Gua udah curiga juga kalau emang lu masih belum bisa untuk komunikasi sama dia. Udah ngapain lagi? Ya tanda-tanda di mana Jenny emang gak mau ketemu sama Aryo juga udah makin jelas banget gitu. Tanda-tanda kalau Jenny emang cuek sama Aryo ya udah ketahuan juga. Tapi di sini Aryo pun jadinya akhirnya makin penasaran banget sama Jenny. Kenapa lu kayak gini sama gua? Salah gua apa sih? Sekarang yang akan kita lakukan itu adalah kita pengen untuk mencari tahu apa yang dia lakuin dan kenapa dia menjauh dari lu. Itu yang kita cari tahu. Udah, lo sabar juga, mau Ya. jangan marah-marah lagi Nggak, puasa. abis dia halu Iya, gitu. gue tahu, Dia gue juga ngajak tadi kesel, bikin gue kira momen udah ada dia. kepastian, tapi lo jangan emosi dulu nyelesainnya. Udah dia panik, lo panik, gue juga jadi kebawa panik panik. gitu loh, tapi gue butuh jelas gitu loh, gue butuh pasti karena gue adalah orang yang penuh dengan kepastian. Ya sekarang kan kita juga belum tahu dia mau pergi kemana. Apa susahnya kita ikutin aja dulu. Emang ini Lo kan tim rider juga udah ngikutin. Ini apa nih? Gak tahu itu harus. Ini enggak, coba lo lihat dari maps yang Udah itu dikasih. itu Faros. Apa Pak, ke arah Faros saja Pak, ke arah Faros saja. Faros. Ke radio aja itu ada ya. Itu, tuh. ada Dio, itu ada Dio. Itu. Oke, Dio, gue nyampe. Mana target kita mana? Sampai akhirnya kita berhasil membuntuti dia berhenti di salah satu kafe. Kita masih belum tahu dia akan ketemu sama siapa. Akhirnya Komo pun langsung aja meminta tim Katakan Putus untuk mengintai dan meminta agen kita untuk menyelinapkan kamera tersembunyi supaya kita juga bisa lihat nih suasana di dalam kafe seperti apa dan siapa yang ditemui sama Jenny. Oke, yuk di situ Farlos, monitor Los. Oke, coba langsung dicek dulu dong Farlos, itu dia masuk ke dalam kafe itu ketemu nama siapa Farlos, monitor. Coba tap. Aku minta gambar nih sekarang aja mau. Oke, yuk coba langsung sambungin aja dulu gambar ke tab sama alat penyadap suara Farlos. Dia dipakai alatnya udah pakai alatnya. Oke, ini dia. Oke, coba bisa dipastiin nggak ada cowok yang kemarin nggak di kafe ini Farlos? Oke, berarti fiksi dia sama teman-temannya doang ya. Oke, Lo yuk. kenal nggak cewek-cewek ini? Lo kenal sama teman-temannya dia? Salah satu di antaranya deh, seenggaknya. Gak ada yang kenal sih. Gak ada yang lo kenal sama sekali. Oke, ya itu ya udah masa bodoh lagi tuh kalau emang lu nggak ada kenal sama teman-temannya di sini, tapi ini ada kesempatan lu, brother. Jangan buang kesempatan lagi untuk lu ketemuan sama dia, karena untuk komunikasi sama dia aja itu susahnya banget gitu loh.
Dan ini adalah saatnya dan juga waktunya yang tepat banget untuk lu datang masuk ke dalam kafe itu. Lu ajak dia buat ngobrol, kemana lu 2 minggu ini ngilang ada kabar, terus gimana tentang hubungan ini. Tapi gue gak enak. Ya apa, lu dari kemarin tuh selalu nanggung, tau gak lu? Terlalu setengah-setengah lu jadi orang gitu loh. Kalau lu mau berjuang ya udah berjuang, fight. Ngerti nggak gitu loh? Ini saatnya, brother. Ya udah deh. Kalau lu nggak mau tuh masuk ke dalam ya lu jangan ngeluh. Ya udah gue coba deh. Sekarang udah ada kesempatan di depan mata lu, udah tahu lu mau ngomong apa. Jangan sampai lu salah ngomong. Nggak, udah. Ya udah, sekarang lu udah siap apa belum buat nemuin dia langsung? Ya, mumpung lo nggak kenal juga sama temen-temennya. Ya udah, kalau lo siap sekarang lo turun. Kita bakal mantau lo dari sini. Oke, Ya? yang terpenting sekarang itu adalah lu tanyain kenapa lu ngilang dari gua, apa salah gua. Ya, Kalau kan? emang gua punya salah, gua akan memperbaiki diri gua buat lu, kan itu yang lu bilang ke kita gitu loh. Iya kan? Udah. Dan biar lu juga tahu gitu loh ini penyebabnya apa. Dan biar masalah lu juga cepet selesai. Oke, gue masuk ya, gue tanyain. Oke. Ya udah cepetan ya udah, good luck. Out dari situ. Akhirnya dia pun turun dari mobil kita dan masuk ke dalam kafe itu. Dan pada saat dia masuk ke dalam kafe itu, kita melihat melalui tab di dalam mobil. Dan di sana kelihatan kalau Jenny. Ih, jorok ya. Kamu ngapain di sini? Sini, ikut gue. Bawa keluar. Kayaknya dia malu sama teman-temannya Dan deh. dia nggak ngakuin klien kita, Mo. Oke, dia nggak ngakuin kalau kayak kita adalah cowoknya dia ya. Jelas ditanya itu siapa, dan dia nggak ngakuin, dia langsung. Berarti dia malu sama teman-temannya yang ada di sini dong kalau yang nyamperin dia ini adalah cowoknya. Bisa keluar loh, dibawa keluar. Falos, monitor Falos. Ini cewek jadi kasar banget sih. Oke, coba lihat keluar aja itu. Oh, Pak. Oh, Itu, ya itu. Oke, Falos itu klien kita dibawa keluar sama dia. Falos, monitor Los. Nah, kenapa dia malu gitu loh? Yang nyamperin dia cowoknya. Dan dia kenapa nggak ngakuin juga? Padahal ya dia udah ngilang selama 2 minggu gitu loh. Akhirnya setelah Jenny menarik Aryo untuk keluar dari kafe, di area parkiran baru di situ dia nyemprot Aryo habis-habisan. Dia marah banget karena dia ngerasa Aryo udah ngebuntutin dia, dan dia juga ngerasa Aryo udah mengganggu privasi dia. Oke, aku minta maaf. Aku ngikutin kamu selama ini. Soalnya aku bingung. Aku harus nyari kamu kemana. 2 minggu ini kamu gak ada kabar. Di chat gak dibalas, di telepon gak diangkat. Kamu kemana aja sih? Ya gue nggak peduli. Gue nggak suka lu ngikutin gue kayak gini ya. Ini hidup gue. Bukan urusan lo. Udah sen, cepetan lu pulang ah. Jen, Udah sen, cepetan pulang. Ih, apa sih? kamu tahu gak sih aku selama ini serius sama kamu? Ya gue nggak peduli. Aku serius buat masa depan kita. Gue nggak suka lu ngikutin gue kayak gitu. Ini hidup gue. Kamu malu nganggap aku di depan teman-teman kamu? Hah? Ya buat aku tuh apa? pacar kamu, Ya Jen. buat apa aku ngakuin kamu di depan teman-teman aku? Kamu aja nggak serius kan sama aku? Kamu bilang aku gak pernah serius sama kamu. Iya, kamu kelihatan nggak serius sama aku. Oke, aku bakal tunjukin ke kamu kalau aku serius sama kamu. Ya udah, jangan cuma omongan, buktiin aja. Oke, nih aku bakal buktiin ke kamu. Besok aku pengen ketemu sama kamu. Ya udah, Dan iya. aku minta Ya sekali udah, lagi. iya, udah. Dengerin aku dulu. Aku minta kamu besok datang. Ya udah, iya, udah sama-sama pulang. Jen, dengerin dulu. Aku tuh sayang sama kamu. Aku kurang apa lagi sih sama kamu? Ya udah, kamu tuh kelihatan nggak serius sama aku. Aku tuh serius, Jen. Besok aku bakal Ya udah, buktiin kamu nggak keseriusan aku. usah banyak ngomong. Kamu buktiin aja sama aku. Udah, sekarang kamu pulang. Memang ini yang kami inginkan. Tak ada sedikit pun niat untuk serius kepadaku. Katakan Pasangan yang baik untukku. Udah. Dengerin aku dulu. Aku minta kamu besok datang. Ya udah, iya, udah sama-sama pulang. Jen, dengerin dulu. Aku tuh sayang sama kamu. Aku kurang apa lagi sih sama kamu? Ya udah, kamu tuh kelihatan nggak serius sama aku. Aku tuh serius, Jen. Besok aku bakal Ya udah, buktiin kamu nggak keseriusan usah banyak ngomong. Kamu buktiin aja sama aku. Udah, sekarang kamu pulang. memang ini yang kami inginkan. Tak ada sedikit pun niat untuk serius kepadaku. Terus udah, gitu doang. Gak ada kepastian juga mereka ributnya kenapa. Oke, yuk Los, diarahin masuk ke mobil aja, Falos. Gue nggak ngerti kenapa dia. Oke, yuk arahin masuk ke mobil, Los. Oke, yuk. Enggak. Lu kenapa lu nggak nanyain nama dia kita loh? Kenapa dia ngilang selama 2 minggu ini dan apa salahnya lu? Udah bodo amat deh. Yang penting Lah, kenapa bodo amat nggak bisa, Bisa brother? gitu, lo kan belum dapetin alasan juga kenapa dia marah sama lo belum nanya tadi. udah, pokoknya untuk hari ini gue gak mau peduli apapun tentang hari ini. Yang penting intinya gue pengen
yang nunjukin dan ngebuktiin kalau misalnya gue bener-bener sayang, dan gue bakal tunjukin itu besok sama dia. Iya tapi kan sekarang kita nggak tahu apa hubungan dia sama cowok yang kemarin. Kenapa dia nggak mau ngakuin lo di depan temen-temennya? Emangnya lo nggak mau tahu sama sekali? Lo nggak mau kejelasan dari Gue udah kasus gak peduli lo? sama hari ini. Oke, Hari ini terus bikin terus gue kecewa. terus yang lu pedulin tuh apa? Yang gue pedulin sekarang gimana caranya gue besok bisa bikin dan gue bisa buktiin besok ke dia kalau gue bener-bener serius sama Ya dia. lo emang udah ada cara buat ngebuktiin. Lo minta kepastian buat ketemu sama dia aja, dia nggak ngangkat telepon lo. Ada sesuatu hal yang dia nggak pernah tahu dan gue selama ini diem, dan gue butuh waktu, dan mungkin besok adalah waktu untuk gue. Ya lo tahu dari mana besok dia bakal ketemu sama lo? Tahu Gua dari bakal mana dia pastiin, bakal gua bakal angkat telepon dari lo? Dia tadi emang nekenin banget dan dia nanyain banget ke elu gitu loh soal keseriusan elu ngejalin hubungan ini sama dia. Kalau emang lu punya bentuk itu, lu punya bukti itu, dan lu yakin banget dengan apa yang udah lu persiapkan selama ini, dan lu pengen untuk nunjukin itu ke dia, dan dia nantinya akan balik lagi ke lu, akan kembali lagi sayang dan juga cinta sama lu, ya udah. Ya gue yakin banget. Kita akan lihat dari situ gitu loh. Apakah yang udah lu persiapkan ini bisa bikin dia cinta lagi sama lu, bisa bikin dia deket lagi sama lu atau enggak. Tapi lu juga harus mempersiapkan semuanya, brother. Oke, lu kabarin kita. Lu kabarin kita Ini juga. kita Lu yakin ngajakin. nyelesainnya besok, nggak mau sekarang. Udah nggak apa-apa. Kalau dipaksain juga kita ini nggak akan ada titik temunya gitu loh. Kadang dalam sebuah permasalahan itu harus ada yang ngalah. Ya udah, ya udah. Kalau ya udah. sama-sama ya sama-sama keras berdua, ya semuanya bakalan hancur. Gengs, hari ini gue sangat deg-degan banget gitu loh, karena ya gue nggak tahu Aryo akan nunjukin apa ke Jenny gitu loh. Aryo akan ngebuktiin apa ke Jenny. Yang penting adalah, yang pasti adalah kalau gue berharap aja ya apa yang akan terjadi hari ini adalah sesuatu yang terbaik buat Aryo. Oke, mana tempatnya, Los? Ya di sini kok, kemarin tuh janjiannya klien kita di sini di Jalan Mawar ya nih, kalau nggak salah ya. Terus dianya Terus mana dia ya? di mana sekarang? Ya nggak tahu, dia belum datang juga nih. Gue udah hubungin sih, katanya lagi on the way. Iya, tapi dari tadi kan on the way mulu. Kirain gue dia udah duluan nyampe. Alamat yang di share location, terus yang ini yang dikasih tahu sama dia ini. Coba telepon lagi aja, Los. Konfirmasi lagi, bener atau enggak? Iya, iya. Jangan-jangan kayak yang pertama lagi, dia ngerubah tempat ketemuan kita Ya, sama soalnya dia dia. nih orangnya banyak inisiatif sih kalau gue lihat gitu loh. Meskipun inisiatifnya dia nggak semuanya berjalan dengan Nah, lancar. lagian gue juga khawatir juga gitu kalau ceweknya ini bener-bener mau untuk datang ketemu sama dia atau enggak gitu lah, ya kan? Kita masih belum tahu juga. Susah sih, susah. Makanya sekarang kita terus menunggu kedatangan Aryo di situ sampai ya kita pun ya sempat terganggu gitu loh, geng. Sekarang ada mobil penjual tahu bulat datang ke tempat itu dan juga cukup lumayan berisik. Kita pengen untuk mencari tempat yang lain yang enak untuk kita juga ngambil gambar di tempat itu. Tapi ternyata dari mobil penjual tahu bulat itu ada yang memanggil nama gua gitu loh. Gua ngeliat ternyata. Saya posisi ini. Loh, lo ngapain? Lu ngapain Lo di sini? numpang. Yang selama ini gue umpetin. Inilah yang selama ini lu umpetin apa? Ya ini lah usaha gue yang selama ini gue nggak pernah pengen kasih tahu ke kalian semua sama. Ya tunggu. Jadi maksud lo pas lo bilang lo mau buktiin sesuatu sama cewek lo, maksudnya ini. Ini usaha lo jualan tahu bulat selama ini. Iya. Terus Ini lo nggak usaha bilang lo. sama dia. Iya, ini usaha kecil gue yang gue pengen buktiin ke cewek gue kalau misalnya gue bener-bener serius dan gue mau berusaha untuk hidupin dia. Dan tujuan lu untuk buka usaha ini buat apa? Ya untuk nunjukin kalau misalnya gue bener-bener serius sama dia dan gue pengen punya masa depan yang maju. Dengan nama tahu bulat demi cinta ini. Iya. Jadi maksudnya lu, usahanya lu ini adalah bukti keseriusan lu ngejalin hubungan sama Jenny. Dia bilang iya. Jadi kemarin-kemarin lo sibuk terus di kontak sama tim katakan putus, lo selalu susah itu karena lo sambil dagang. Iya, begitu lah. Jadi gue pengen ngasih surprise buat cewek gue dan gue mau buktiin hari ini karena dia mau datang ke sini. Oke. Keren lu. Di situ gue dan Komo salut banget sama klien kita karena kita nggak nyangka dia ternyata benar-benar dewasa dan punya pemikiran panjang. Akhirnya di situ kita meyakinkan dia lagi bahwa ya udah lo pasti bisa ngomong sama pacar lo, dan gue yakin banget pacar lo juga pasti akan luluh kalau ngelihat seberapa keras usaha lo buat dia. Ya udah, ini gua akui gitu loh. Gua terharu. Lu keren. Oke, lu hebat lu gitu loh. Nah, tapi sekarang permasalahannya itu adalah dia bakalan datang atau enggak? Dia pasti datang ke sini kok. Soalnya tadi dia udah ngabarin mau datang ke sini. Lu yakin gitu, karena dari kemarin ya lu susah banget untuk komunikasi sama dia gitu, dan sorry banget gitu loh, omongannya dia emang susah untuk dipercaya gitu Dipegang, loh. ya. Kalau kali ini gue yakin. Soalnya tadi udah sempat dia ngabarin gue kalau dia mau datang ke sini. Ya, tapi
Dan lo udah tahu gimana lo bakal nyampein nanti pesan-pesan lo segala macam dan apa niatan tujuan lo, ya? Pasti. Ya udah, pokoknya di sini udah lu stay aja dulu di sini, lu tunjukin ke dia keseriusan lu ngejalin hubungan ini, lu buktiin ke dia kalau lu udah ngelakuin banyak hal untuk lu bisa ngebahagiain dia sebagai orang yang lu sayang dan juga orang yang lu cinta. Oke, gue nantinya bakal kita enaknya Kita di mana ya? cari Di mana ya, Los? Ya udah, kita langsung mencari posisi untuk sembunyi, kita menunggu, tapi Jenny nggak datang-datang ya. Ini bikin gue jadi curiga lagi. Jenny datang atau enggak? Farlos, monitor, Ros. Monitor mau. Oke, ini ceweknya kok nggak datang-datang ya? Apa emang benar dia nggak jadi datang lagi nih hari ini nih? Coba cross check lagi dong, Farlos. Nggak, takutnya dia nggak datang lagi karena emang omongan si cewek itu emang nggak bisa untuk dipegang gitu. Iya, dan emang klien kita tuh nggak pernah bisa buat dapetin kepastian gitu loh dari kemarin. Ini nanggung banget ini ya segala macam. Farlos, coba dicek lagi, Farlos, dia beneran datang atau enggak ya? Iya, lagi ditanya ini mau. Nggak tahu sih ya. Feeling gue tuh nggak enak aja gitu mau dari kemarin. Ngapain? Iya nggak tahu tentang si momen spesialnya klien kita sama pacarnya ini, nggak tahu kenapa kayak gue ngerasa ya nggak tahu ya kalau ngeliat dari gaya-gaya ceweknya kayak Nggak, tapi belum kan yang tentu kemarin bakal yang kita lihat di sukses kafe, gitu ceweknya loh. ini pun juga penasaran juga tentang ya keseriusan dari kalian kita ini untuk menjalin hubungan ini Tapi kan itu gitu. aja di kafe dia nggak ngakuin cowoknya. Apa susahnya bilang sama temen-temennya ini cowok gue? Dia segengsi itu. Ya itu dia, anehnya dia adalah seperti itu gitu. Tapi di sini yang perlu kita hargai itu adalah apa yang udah dilakukan oleh klien kita untuk pacarnya gitu Ya loh. gue menghargai hal itu, gue dia. menghargai banget. Kalau gue jadi ceweknya gila, gue bakal ngajak dia kawin di tempat gitu kayak. itu dia. Cuma gue nggak ngerti aja kayak tipikal cewek kayak gitu bisa nggak disurprisein kayak gini? Dan nggak lama ada sebuah mobil datang. Dan mobil ini adalah mobil yang dinaikin Jenny sama seorang cowok untuk pergi ke toko baju kemarin itu. Farlos, itu mobil yang kemarin ya, Farlos ya, monitor Farlos. Oke, yo, itu mobil yang kemarin, Farlos, langsung disadap dong, Farlos. Itu dong, dia datang sama si cowok itu. Oke, berarti dia sama cowok yang kemarin juga dong. Makanya dia datang sama si cowok itu dong. Aduh. Oke, Farlos, dia udah turun di situ, Farlos, monitor Ros. Mau buktiin apa lagi sih kamu sama aku? Aku sini deh. Sini. Nih, kamu di sini. Nih ya. Nih. Ini semua aku buktiin ke kamu. Aku siap. Aku kerja bisnis tahu bulat. Aku ngumpulin uang buat masa depan kita. Ini semua buat kamu. Bagus kan? Aryo, kamu pikir duit segini nih bisa menemuin kehidupan aku? Hah? Nggak cukup. Nggak cukup. Aryo, kamu pikir duit segini nih bisa menemuin kehidupan aku? Hah? Nggak cukup. Nggak cukup. Dan dia bilang kalau uang ini nggak cukup untuk ngebiayain hidupnya dia. Gila, parah. Ih, gue tahu mungkin lifestyle lo tinggi, tapi lo berarti hargain dong cowok lo. enggak, iya berarti dia adalah berarti dia bukan seorang cewek yang melihat cinta itu dari ketulusan. Dan dia ngelihat cinta itu dari sebuah harta. Aku tahu aku orang biasa, Jen. Aku nggak kaya. Tapi seenggaknya kamu hargain perasaan aku, Jen. Hargai usaha aku untuk gimana caranya nyenengin kamu. Untuk gimana caranya kamu ngerti kalau aku tuh serius sama kamu, Jen. Iya, tapi aku nggak cinta sama kamu. Ya, tapi kamu tolong dong ngertiin aku. Aku nggak cinta sama kamu. Oke, sekarang selama kamu mau ini, apa? Sekarang kamu aku cuma manfaatin kamu buat tugas kuliah aku. Puas kamu. Dan sekarang aku udah dapet cowok yang lebih segalanya dibanding kamu. Jadi kamu nggak usah mimpi ya sama aku. Ya udah, ini jawabannya. Makanya dia dengan sengaja 2 minggu ini ngilang dari klien kita dengan masalah yang sangat kecil dan masalah yang sangat sepele itu karena emang dia udah nggak mau lagi ngejalin hubungan sama klien kita. Cowok yang kemarin aku lihat sama tanggal yang kemarin kamu bilangin sama cowok itu apa, Jen, maksudnya? Ya itu calon suami aku dan kita udah tentuin tanggal pernikahan kita. Puas kamu. Selalu sadis caramu. Dan aku mau mulai sekarang kita putus. Sayang, Iya? buruan jangan ngurusin tukang tahu bulat itu lagi. Ayo masuk mobil, ntar kita telat Jen. lagi. Jenny! Jen, aku sayang sama kamu, Jen. Kasih aku satu kesempatan lagi, Jen. Rasaku ini rasa
Ya sepertinya apa yang dia alamin ini adalah sesuatu yang mungkin nggak pernah dia harapin, sesuatu yang nggak pernah dia bayangin. Nah kita nyamperin Aryo. Yuk, bangun yuk. Bangun. Udah, ngapain lu cengeng kayak gini? Udah, bangun gue bilang, bangun. Bangun lu. Ngapain lu cengeng kayak gini? Lo harus bisa lebih tough dari ini. Ya ini jawabannya. Ya udah, selesai. Tapi gue masih nggak habis pikir. Apa yang nggak habis pikir? Dia setega itu sama gue padahal gue udah usaha. Ya kenapa dia bisa setega itu sama lo? Karena dia emang nggak cinta sama lo. Oke, dia ngelihat cinta itu dari harta, bukan dari ketulusan yang lo kasih ke dia gitu loh. Dan seharusnya lo itu bangga. Karena jarang orang zaman sekarang tuh yang punya ketulusan dalam cinta. Mungkin cuma lo sama gue doang yang ada. Dan ternyata gue salah mikir. Gue pikir kemarin tanggal itu cuma sekedar basa-basi. Tapi ternyata itu tanggal itu. Ya udah, kita udah dengar, kita udah tahu. Ngapain lu nangis? Udah, Ngapain lu jangan jadi nangis cengeng? dong. Kita Dari sebagai awal tuh cowok dia tuh harus nggak kuat. tahu gue deketin lo. Kita jadi cowok itu harus kuat. Kalau kita udah berusaha banget untuk ngebahagiain orang yang kita sayang dengan ketulusan cintanya kita, dan orang itu nggak ngehargain itu, ya udah. Berarti dia bukan orang yang tepat buat kita. Berdiri lu, It's lost. berdiri lu. Dia yang rugi nggak dapetin lo. Dia yang Berdiri rugi lu. bukan lo yang. Udah. Udah. Ngapain? Tapi gue sayang sama dia bang. Cintaku datangnya terlambat. Mengapa kau biarkan diriku merasa nyaman meski aku tak jadi bagian hidupmu. Dan ini ada pelajaran buat lo. Nantinya dia yang akan nyesel gitu loh. Karena pasti nantinya dia akan susah untuk ngedapetin ketulusan cinta yang lo punya gitu loh. Dia susah untuk ngedapetin itu dari cowok manapun. Karena dia emang melihat cinta itu dari harta. Sekarang lu mungkin punya usaha seperti ini, tapi suatu hari nanti kita nggak tahu lu akan punya usaha yang jauh lebih besar dari ini. Yang penting lu semangat dan lu percaya diri dan lu terus mempunyai ketulusan dalam cinta. Oke? Ya, gengs. Karena ya tugas kita sebagai seorang manusia adalah terus menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Dan ya kita jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang lebih baik itu. Dan yang terpenting lagi itu adalah gitu loh, kalau kita adalah seorang manusia yang selalu mempunyai ketulusan dalam cinta dan selalu pengen membahagiakan orang yang kita sayangi gitu ya kan. Nah, untuk itu menurut gua kunci dan juga tim kontak kamu terus kasus ini selesai. Gua Pemeriki cabut. Gue Cita pamit. Bye. Udah yuk. Udah hebat lu, hebat. Udah keren banget. Aku datangnya terlambat. Mengapa kau biarkan diri